Halo teman-teman, ketemu lagi kita di YouTube channel Kreativitas Tanpa Batas. Semoga kalian sehat-sehat selalu teman-teman. Oke, kita pada episode yang lalu kita sudah eh, mencapai atau melaksanakan eh, tahapan-tahapan pemasangan ban di replika lebah ini ya teman-teman. Kita sudah kemarin sampai tahap pemasangan ini ya teman-teman. Pemasangan apa, ruas kaki ini ya teman-teman ya, atau casing dari rangka kaki lebah ini ya teman-teman. Kita akan melanjutkan kembali untuk melengkapi dari sisi kanan ini yang akan kita pasang juga di sisi kirinya ya teman-teman ya. Kita pasang lagi di kiri sebelah sini ya teman-teman, yang ini ya. Kemungkinan pada saat pemasangan ini mungkin belum begitu jelas atau ada sesuatu yang mungkin terlewatkan di video sebelumnya. Kita coba mengulangi lagi untuk bagian sisi sebelah kiri ini teman-teman ya. Kita mulai pasang lagi sisi ini dengan sama, kita masih menggunakan potongan ban yang sudah kita siapkan ini teman-teman ya, yang sudah kita siapkan. Yang untuk sisi bawah ini kita menggunakan juga ban sepeda motor ya teman-teman. Ban sepeda motor yang sudah kita potong seperti ini, yang akan segera kita eksekusi ya, untuk bagaimana teknik pemasangannya ya, dan beberapa tahap ban ini akan kita rangkai dan memulai pekerjaannya teman-teman. Terutama posisinya, kita harus melihat posisinya juga. Untuk pertamanya kita ukur dulu ya teman-teman ya, kita ukur dulu panjang ruas yang akan kita potong ya teman-teman. Panjangnya sebelah sini, jadi kita ukur agak kasih lebih sebelah sini ya teman-teman ya, dan agak kelebihan juga di sebelah sini. Kita potong dulu sebelah sini teman-teman ya, kita ambil ancang-ancang, dipotong di sebelah sini teman-teman. Karena memang pemotongan untuk pemasangan ini kita harus melebihkan ya teman-teman ya, melebihkan dari ukuran yang harus kita pasang. Kita tandai, lakukan pemotongan ya teman-teman. Seperti biasa kita lakukan potongan seperti ini ya, dan kita udah dapat potongannya ya teman-teman ya. Sudah dapat potongannya seperti ini ya, namun kita harus memotong beberapa bagian lagi ya teman, untuk bisa mendapatkan bentuk yang akan kita pasang ya teman-teman ya. Untuk bentuk kaki yang di sini teman memang agak lebih kecil, sehingga kita harus melakukan pemotongan di bagian samping sini ya teman-teman ya. Seperti bagaimana kita lihat di sisi kaki yang sebelah ini, sebelumnya kita telah pasang, akan membentuk seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tahapannya kita harus memapras dulu bagian tepi ini agar kita dapat ukuran yang lebih kecil dan sesuai untuk kaki bagian bawahnya teman-teman. Oke, kita potongnya teman-teman ya. Seperti biasa teman-teman, kita menggunakan kaki untuk menahan ya, agar posisi ini tidak goyang teman-teman ya. Pada saat kita potong itu, ban ini tidak goyang. Sisi sebelahnya lagi ya teman-teman.
ya teman-teman. Ini ya, kita sudah potong sisi kiri dan kanannya sehingga bentuk ban ini terlihat sudah tidak lebar lagi, sudah semakin kecil. Kemudian kita melakukan lagi pemotongan untuk menentukan ini ya teman-teman ya, menentukan ujung ya, agar ujung ini bisa seperti ini, bisa sedikit lebih mengerucut ya teman-teman ya, sedikit bisa lebih mengerucut. Kita ambil dari sebelah sini aja teman-teman, dari sebelah sini. Mengerucut kecil ya teman-teman. Ini kita batasi lagi sebelah sini. Ya teman, kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, membentuk seperti teman-teman ya. Kita bentuk seperti ini, kita potong dan sedikit kita belah sisi kiri kanannya sebelah sini teman ya, kiri kanannya gini, dan akan kita potong dan kita pasang seperti ini nanti teman-teman ya. Oke, bisa kita lihat teman-teman bagaimana tahapan kita penerapannya ke rangka ini teman-teman ya. Kita akan melakukan pemasangan seperti ini. Jadi memang besi ini kita beri lengkungan terlebih dahulu ya teman-teman. Sini kita beri lengkungan terlebih dahulu agar nanti posisinya sedikit bisa melengkung seperti ini teman-teman, karena ini adalah tapak kaki ya teman, seperti tapak kaki ya. Terlebih dahulu kita melakukan penyekrupan sebelah sini teman-teman, lakukan penyekrupan posisi ini dulu teman-teman. Penyekrupan awal ya teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, kita mendapatkan penyekrupan awal, kemudian kita lanjutkan lagi ke penyekrupan yang kedua, lebih dekat lagi di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, agar dia benar-benar bisa mengikat ya teman-teman ya, dan rapat. Satu lagi sebelah sini teman-teman. Ya. Ya teman-teman, kita sudah membuat tiga ini ya, tiga skrupan. Setelah itu sudah kita rasakan kuat, baru kita mulai yang di sebelah sini teman-teman. Kita mulai lagi di sebelah kaki yang bawah ini. Kita lakukan juga di sini teman-teman. Oke teman-teman, sama halnya seperti kaki sebelah kanan tadi. Sini kita lakukan 2 kali penguncian ya teman, agar dia benar-benar bisa merapat dan kuat teman-teman. Oke teman-teman, ya, kita sudah mendapatkan ikatan dari ban ini ya ke rangka ya teman-teman. Kemudian kita melakukan pemotongan kelebihan dari skrup yang tembus ke sebelahnya teman-teman. Kita lihat ada skrup yang tembus di sebelahnya ya teman-teman ya. Kita potong dulu pakai
potongan ya. Nah, jadi kita sudah dapat bentuk ini. Sini kita lihat ya temannya, ada kelebihan di sini. Memang tadinya kita melakukan pemotongan yang agak lebih panjang ya. Ini bisa kita potong ya teman-temannya. Ternyata lebihnya juga nggak begitu banyak. Kita potong sedikit di sini. Hati-hati teman-teman ya. Ya, kita potong sedikit di sini teman-teman ya. Dengan tujuan agar nanti pada waktu kita pasang yang ruas yang sebelah sini tidak mengganjal terlalu tinggi ya teman-teman ya. Oke, untuk yang ruas ini kita biasa teman ya, seperti yang sebelumnya kita menggunakan potongan ban dari ukuran ban yang lebih lebar ya teman-teman ya. Lebih lebar karena memang biar kelihatan bentuk kaki ini sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman. Coba kita lihat ukurannya apakah sudah cocok ya. Memang kemarin kita sudah memotong 2 kali ya teman-teman, untuk yang sebelah kiri dan sebelah kanan, sehingga yang sebelah kiri kita sudah mendapatkan satu potongan seperti ini. Memang ukurannya kita lebihkan agak panjang, agak ini teman-teman ya, agak lebih dari ruas rangkanya teman-teman. Karena untuk mengantisipasi yang akan kita potong. Nah, setelah itu kita akan bentuk di sini teman-teman ya, hampir setengah lingkaran, dan kita potong sedikit di sini. Ada sisi yang harus kita kecilkan di bagian sini. Bagaimana prakteknya? Coba kita lihat gini teman-teman ya. Kita lihat tadi, terutama juga bentuknya ya, bentuk tekstur ini kita harus arahkan juga ke belakang ya teman-teman ya, biar dia lebih estetik ya. Kemudian kita beri batas hampir setengah lingkaran di sini untuk kita potong, dan di sini juga kita akan meniruskan sedikit di sini, ya paling tidak sama ya teman-teman ya, dalam membuat batasan kapur ini kiri kanannya harus sama ya teman-teman ya. Kita tidak perlu mengukur pakai ukuran, cukup kita rasakan atau perkiraan ini sama teman dengan sebelah sini. Coba kita potong ya teman-teman ya, potong dulu. Sebenarnya kita tidak jauh juga dari proses pemotongan ini untuk menggunakan kaki kita ya, untuk menahan ya teman-teman. Dan pemotongan ini juga harus lebih hati-hati, dan kita harus kontrol, fokus agar kita bisa mengendalikan mata pisau ini dari kekuatan atau tekanan, jangan sampai kebablasan ya teman-teman ya. Lagi sebelah sini. Ini teman-teman ya, kita memotong dan membentuk seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Dan bagaimana setelah kita aplikasikan nanti terjadi seperti ini ya teman-teman. Yang kita harapkan itu nanti begitu kita pasang, nah gini teman-teman ya, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Yang inilah yang kita harapkan ya teman-teman ya, membentuk ruas seperti ruas kaki lebah ya teman, atau kaki serangga ya teman-teman. Ini karena ketebalan skrup ini juga, ketebalan ban ini juga lebih tebal, kita menggunakan skrupnya juga yang ukurannya lebih panjang ya teman-teman ya. Ini ukuran skrup 1/4 dim ya teman-teman. Waktu ban yang
Yang ini kita masih menggunakan skrup yang 1 dim teman-teman ya. Jadi kita juga sesuaikan skrup ini panjangnya, pendeknya sesuai dengan ketebalan ban yang akan kita skrup teman-teman ya. Karena yang kita akan skrup ini ketebalannya juga sudah melebihi dari 1 dim, makanya kita menggunakan skrup yang 1/4 dim teman-teman. Kita lihat teman-teman ya. Nah, setelah kita lipat begini, kita mulai penguncian ya teman-teman ya. Kita mulai penguncian di daerah sini teman-teman, di daerah sini dulu, agar di ini menyatu sama karet bawahnya ya teman-teman ya. Dia menyatu dengan karet bawahnya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah menyatu dengan karet ini teman-teman ya. Karet ini sudah menyatu dan terikat sama ini. Selanjutnya kita melakukan penyekrupan di sebelah sini teman-teman. Penyekrupan di sebelah sini agar kita dapatkan dua sisi yang rapat ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah merapat. Satu lagi kita tepatkan di sini ya teman-teman ya. Nah, tepatkan di sisi ini kita ambil yang agak mendekati rangka ya teman-teman ya, agar dia bisa biar posisinya lebih ini teman-teman, bisa lebih dekat ya, sehingga dia tidak goncangnya tidak terlalu kerenggangannya tidak terlalu melebar ya teman. Berikutnya seperti biasa teman, kita lakukan pemotongan ini dulu. Kita lakukan pemotongan sisi kelebihan ini agar nanti waktu kita memasang ruas yang ini tidak terjadi ganjalan ini teman-teman ya. Kita potong dulu sebatas ini aja teman-teman ya, paling enggak di atas rangka besi lebih 1 cm aja ya teman-teman ya. Teman-teman ya, jadi rangka besi kita potong di karena di sini akan kita pasang lagi ruas berikutnya. Nah, kita menggunakan ban yang sama. Nah, kita ukur lagi posisi bannya seperti ini. Kita lebihkan begini teman ya, kita lebihkan kurang lebih seperti ini ya. Kita potong ini, kita tandai seperti ini. Kita potong lagi. Ingat posisi motong kita ya teman, kita tetap membutuhkan kaki untuk menahan ya. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini bagaimana setelah kita tampilkan. Oke teman-teman, untuk potongan kita sudah mendapatkan panjang ya, yang sudah ini. Nah, karena nanti ini kita akan geser ke depan ke sini, akan kita geser ke depan sini. Begitu nanti kita akan membuat di sini ada potongan ya teman-teman ya, ada pembelahan di tengah ini. Tapi sebaiknya kita bentuk lagi seperti tadi ya teman-teman. Untuk sisi bawahnya kita bentuk bentuk setengah lingkaran ya teman-teman ya. Kita bentuk setengah lingkaran lagi di sini yang akan kita potong setengah lingkaran. Di sini kita tiruskan lagi sedikit kayak tadi, sehingga kita dapat seperti lembaran daun ya teman-teman ya. Potong lagi di sini sedikit, oke teman-teman.
kita lakukan pemotongan ini. Perlu hati-hati ya teman, jangan kosong pikiran pada saat kita memotong, karena kita menggunakan cutter yang cukup tajam. Oke teman-teman, kita dapat lagi potongan seperti ini ya, seperti lembaran daun ya teman-teman ya. Lembaran daun. Nah, kita coba kita pasang di sini dulu, ini ya teman-teman ya. Nah ya, oke teman-teman. Namun ini kita harus melakukan pembelahan sedikit teman-teman di sebelah sini teman-teman ya, agar dia bisa benar-benar terjepit di sini. Jadi kita lakukan pembelahan, coba kita praktekkan bagaimana maksud dan tujuan kita. Kita coba belah di sini, kurang lebih 3 atau 4 cm ya teman-teman ya. Nah, tujuan kita akan kita masukin ke sini teman-teman ya. Potongan tadi ini kita bisa lihat, kita akan masukin ke sebelah ini, sebelah sini. Nah, agar kita mendapatkan kelebihan di posisi bawah sini teman-teman. Kelebihan di posisi bawah ini yang nanti akan kita sambungkan lagi untuk ruas yang dari badan sini teman-teman ya. Oke, kita coba kunci ini dulu teman-teman. Kita kunci dulu ini agar dia menyatu dulu ya. Ini yang jelas nanti skrup ini akan tembus di bagian ban ini ya teman, sehingga dia menjadi ikatan atau sambungan yang kuat ya teman-teman ya. Oke teman, untuk yang ini kita untuk merapatkan kita juga menggunakan skrup lagi. Nah, taruh di sini aja posisinya. Ya, terus dikira udah rapat, kita jangan untuk melanjutkan ya skrupnya teman-teman ya. Yang penting dia sudah rapat. Kemudian ini lagi kita lakukan penyakrupan di sini. Oke teman-teman, nah, bisa kita lihat ya sekarang untuk posisi yang ini sudah menyambung antara yang ini. Tinggal kita sekarang memasang yang bagian terakhir ini ya, ruas keempat yang menyambung ke badan, bagaimana yang telah kita lakukan untuk ruas yang sebelumnya. Namun kita lihat lagi, kita punya sisa ban tadi, kita buang dulu nih teman ya. Ada bekas apa ini, ada bekas tambalan ya teman ya, bekas tubles ya, kita buang dulu ya. Ya, agar ban ini bisa kelihatan mulus ya teman-teman. Oke teman-teman, nah, ini bagaimana kita nanti aplikasikan di sini dengan cara bagaimana ya, kita lakukan aja pemotongan pemotongan sisi ya teman-teman ya, pemotongan bagian ini yang sebelah ini kita lakukan pemotongan itu dulu, karena kita ingin memasukkan ini dari posisi sebelah sini ya, dan posisi ini ada di sebelah sini teman. Oke, coba kita praktekkan, kita ukur dulu jarak ini yang nanti yang menjadi batas potongan kita ya teman-teman ya, kurang lebih 8 cm ya teman-teman. Bagaimana kita mencobanya, kita coba membelah ini teman-teman ya, membelah ini, posisikan benar-benar di tengah ini ya.
dan posisi sebelah sini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah membelah posisi atas dan bawah ya, atas dan bawah sini di sebelah ini. Tujuannya apa? Agar untuk bisa memasukkan ban ini di sela-sela besi yang ada di bagian paha dalam ini ya teman-teman, bagian paha ini ya, paha bagian dalam. Bagaimana caranya? Adalah kita memasukkan seperti ini teman-teman ya. Nah, masukkan dulu ini ya, kemudian kita tekan ini agar dia bisa masukkan bagian ini ya. Oke, terlebih dahulu kita potong skrup yang ini ya teman, skrup yang di sini yang ada yang menghalangi. Ada kelebihan skrup nih teman-teman ya, ada kelebihan dari skrup ini yang belum kita potong, dan ini juga masih ada kelebihan skrup di bagian sebelahnya yang belum kita potong. Makanya yang ini kita potong terlebih dahulu karena agar tidak menghalangi proses pemasangan ini teman-teman ya. Oke, ini teman-teman, kemudian ini kita putar ya teman. Nah, kita putar ini dan kita masukkan lagi yang ini teman. Oke, kita sudah mendapatkan posisi yang kita inginkan. Kita bisa lebih tekan lagi ke dalam sini. Nah, oke teman-teman, nah, ini teman-teman ya, sudah kita lakukan pemasangan ini seperti ini, sama halnya seperti ini ya teman-teman ya. Kita juga melakukan hal yang sama untuk sudah ini. Terus kelanjutannya adalah gimana kita memposisikan yang ini dulu ya teman-teman ya, memposisikan ini dulu karena ini bisa lebih ke dalam ya, ini bisa lebih ke dalam ya teman-teman ya, bisa lebih ke dalam nih. Oke teman-teman, itu baru kita melakukan penyakrupan ya teman-teman ya. Kita lakukan penguncian di sini, lakukan penguncian. Nah, ini kayaknya kurang sedikit melebar ya teman-teman ya, dikit lagi. Oke, agar dia bisa lebih bisa masuk ke dalam. Oke teman-teman. Oke. Kemudian kita melakukan penguncian dulu teman-teman. Kita lakukan penguncian menggunakan skrup ini. Kita akan melakukan penguncian di sini. Ya. Dari posisi ini juga kita lakukan penguncian ya teman-teman ya. Kita menggunakan ini aja, skrup yang agak lebih pendek karena hanya untuk penguncian yang tidak terlalu. Oke teman-teman, jadi posisi ini sudah terkunci ya, sudah terkunci. Nah, namun kita harus bentuk ya teman-teman ya, seperti ini. Kita harus membentuknya, kita harus memotong dulu teman-teman. Kita harus membentuk potongan dulu ya teman-teman ya. Kita harus bentuk potongan seperti ini. Kita taburi dulu ini juga, ini kita lakukan pemotongan agar bentuknya bisa lebih rapi ya teman-teman ya. Sini juga nanti akan kita lakukan pemotongan sesuai dengan lingkaran ini teman-teman ya. Kita bisa melakukan sekarang. Kita coba lakukan pemotongan yang ini teman-teman ya. Dulu hati-hati teman-teman.
ini. Untuk posisi ini juga di dalam kita lakukan lagi pemotongan ya teman-teman, agar bisa kelihatan rapi ya teman-teman ya. Nah, posisi motong kita sesuaikan dengan posisi kita. Harus hati-hati teman. Harus hati-hati. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan ini. Kemudian kita bisa melakukan penyekrupan ya teman-teman ya. Penyekrupan. Bisa lakukan penyekrupan. Coba sini teman-teman. Sebelah sini kita juga lakukan penyekrupan dari luar. Oke teman ya, lakukan penyekrupan. Selanjutnya kita melakukan penyekrupan lagi untuk ini teman-teman ya. Penyekrupan sebelah sini agar dia bisa rapat. Lakukan penyekrupan di sini teman-teman agar dia bisa rapat. Oke teman. Nah, untuk yang ini ya teman-teman ya, kita lakukan pemotongan agar dia bentuknya bisa lebih pantas ya teman-teman ya. Kalau petak ini kan ya masih kurang pantas ya, kita lihat ya. Jadi kita coba memotongnya mulai dari sisi bawah ini. Oke teman, kita coba lakukan perubahan posisi, karena kita untuk memotong ban ini di posisi-posisi tertentu kita juga harus berubah posisi pemotongan kita teman-teman ya. Ya teman-teman, seperti ini. Sedikit ada perubahan bentuk yang lebih pantas ya teman-teman ya. Terus kemudian tadi kita belum melakukan pemotongan atas kelebihan sekrup ya teman-teman ya. Atas kelebihan sekrup ini kita belum melakukan pemotongan. Nah, ada beberapa yang lebih, lakukan dulu pemotongannya teman-teman ya. Ya teman-teman, jadi kelebihan sekrup tadi sudah kita potong sehingga tidak ada lagi kelebihan sekrup yang membahayakan pada saat kita meraba atau memegang ini. Jadi sudah aman ya teman-teman ya, sudah aman. Jadi kita sudah memasang dua sisi kaki untuk kiri dan kanan ya teman-teman ya. Ini untuk yang sebelah kanan, sebelah kiri tadi baru kita selesai pemasangan. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk pemasangan kaki yang keempat ini dengan cara dan teknik yang sama ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pemasangan kaki ini sudah kita laksanakan dan semua sudah kita jelaskan kepada teman-teman ya.
untuk posisi kaki ini kita bisa lihat sekarang dudukan dari pasangan dua kaki ini ya teman-teman ya, yang sudah kelihatan bahwa serangga ini sudah mulai menampakkan sosoknya ya, sosok serangga ya, dengan kaki kiri dan kanannya. Untuk bagian belakang ini kita sudah lakukan teknik yang sama ya teman-teman ya. Kita bisa perlihatkan teman-teman ya, begini kita punya sosok replika lebah ya, dari mulai kepala ya, badan dan kaki yang sudah terpasang di bagian belakang. Sudah mulai terlihat serangga ini sudah mulai sempurna ya teman-teman ya. Nanti untuk episode berikutnya kita tidak lagi memasang tidak lagi menampilkan video pemasangan kaki ya teman-teman ya. Ini nanti kita ada waktu kita kerjakan langsung, kita selesaikan di luar video yang akan kita tayangkan, karena kita juga akan cepat-cepat memperlihatkan bagaimana kelanjutan dari pembuatan serangga ini agar lebih cepat ya selesainya. Jadi untuk tahap kaki karena sudah kita tayangkan 2 kali, sehingga itu juga mau menjadikan edukasi ya, pembelajaran bagaimana pemasangan kaki serangga lebah ini ya teman-teman ya. Yang berikutnya akan kita pasang ini kaki depan yang tidak akan kita tayangkan karena sudah kita anggap bahwa kaki ini sudah terpasang. Nanti berikutnya di episode berikutnya kita akan meliput atau menayangkan video bagaimana pemasangan kerangka sayap ya teman-teman ya, yang kita akan pasang kerangka sayap nanti dari ini. Nanti akan kita tayangkan di episode berikutnya pasangan kerangka sayap lebah ini. Setelah itu kita lanjut pengecatan sebelum pemasangan daunnya ya teman-teman ya. Kita lakukan pengecatan dulu. Setelah selesai pengecatan, pewarnaan, terakhir kita akan memasang daunnya, baru kemudian pengecatan daun. Oke teman-teman, untuk episode kali ini saya akhiri dulu sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman ya. Juga bisalah di share ke medsos kalian semua ya, agar channel ini bisa berkembang, benar-benar menjadi edukatif untuk kalangan generasi muda dan rekan-rekan yang ingin berkarya menggunakan karet ban bekas. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di episode yang akan datang.